ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل ملعن. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan membaca kitab An-Nahwu At-Tatbiki karya Dr. Khalid Abdul Aziz hafizahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca nomor yang kedua dan ketiga dari isim yang di-i'rab dengan i'rab takdiri. I'rab takdiri yakni muqaddarah. Zahirnya tidak ada perubahan, namun pada hakikatnya ada perubahan. Yang pertama adalah isim maksur, yaitu isim yang diakhiri alif lazimah. Kemudian yang kedua adalah isim manqus, isim yang diakhiri ya lazimah. Kemudian yang ketiga adalah al-ismu al-mudhaf ila ya'il mutakallim, isim yang dimudhafkan kepada ya mutakallim. Maksudnya adalah isimnya adalah mudhaf, kemudian ya mutakallimnya adalah mudhaf ilaihi. Kemudian yang keempat ini akan kita baca, kita akan membaca halaman yang ke-36. Mu'allif mengatakan ar-rabi'. Yang keempat adalah al-fi'lu al-mudhari'u al-mu'tallul akhiru bil alifi. Fi'il mudhari' yang mu'tal al-akhir. Mu'tal akhir yakni huruf akhirnya adalah huruf penyakit. Tetapi di sini dibatasi bil alifi, yaitu fi'il mudhari' yang huruf akhirnya adalah huruf mu'tal alif. Sehingga yang dibahas pada nomor yang keempat ini adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir bil alif, yang huruf terakhirnya adalah alif, bukan waw atau bukan ya. Nahwu contohnya beliau yas'a, ini di akhirnya ada alif. Naam, alif lazimah. Kemudian yang kedua adalah yardha. Kemudian yang ketiga yanha, yas'a ini berusaha, yardha ridha, yanha melarang, yatazakka, kemudian yatarabba. Nah ini diakhiri semua dengan alif. Ini akan dibahas pada nomor yang keempat ini. Bagaimana hukumnya? Bagaimana hukum fi'il mudhari yang huruf akhirnya adalah huruf mu'tal alif, afwan. Mu'allif mengatakan hukmuhu, hukumnya tuqaddaru alaihi ad-dhammatu wal fathatu. Dimuqaddarahkan, disembunyikan, alaihi atas fi'il mudhari tersebut, ad-dhammatu wal fathah, harokat dhammah dan fathah. Wa yamna'u min duhurihima at-ta'adzuru, dan terhalangi keduanya untuk nampak karena ta'adzur. Sehingga baik dia pada isim atau pada fi'il, kalau penyebab muqaddarahnya, penyebab disembunyikannya adalah karena adanya alif lazimah di akhir isim atau fi'il, maka disembunyikan harokatnya karena ta'adzur. Yang menghalanginya adalah ta'adzur. Nahu al-fi'lu tardha, contohnya adalah fi'il tardha fima yali, pada contoh berikut ini. Yang pertama, qala ta'ala la'allaka tardha, la'allaka tardha. Nah, ini contohnya. Tardha, kata mu'allif, tardha fi'lun mudhari'un marfu', dia adalah fi'il mudhari' yang marfu'. Kenapa marfu'? Litarjarrudihi minan nasibi wal jazim, karena kosongnya fi'il ini dari penasab atau penjazm. Yani perangkat yang menasabkan dia atau perangkat yang menjazmkannya nggak ada, maka dia kembali ke asal, yaitu marfu. Fi'il mudhari adalah marfu. Apa tanda rafa'nya? Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddarah. Tanda rafa'nya adalah dhamma muqaddarah, dhammah yang disembunyikan. Di mana disembunyikan? Ala akhirihi, di atas
huruf terakhirnya. Ini dia. La'allaka tarda'u. Seperti itu. Kenapa disembunyikan? Mana amin duhuriha at-ta'adzur. Terhalangi dia dari nampak karena uzur. Karena uzur. Nah, ini ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua. Walan tardo ankal yahudu walan nasara. Nah, tidak akan ridho kepadamu orang Yahudi dan tidak pula orang Nasara. Nah, di sini tardo, di sini kata mu'alif tardo fi'lun mudhari. Dia adalah fi'il mudhari yang mansub. Kenapa mansub? Karena ada lan. Lan ini adalah huruf penasab. Wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddarah. Tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah. Di mana muqaddarah? Ala akhirih, di atas huruf terakhirnya. Harusnya gini. Tardoa. Mana amin duhuriha ata'adzur. Tercegah dia dari nampak karena uzur. Karena uzur. Nah, ini juga sama kalau kita lanjutkan. Al-Yahudu wala an-Nasara. An-Nasara di sini juga kita bilang marfu, tetapi dia isim bukan fi'il. Nah, dia isim bukan fi'il, diakhiri alif lazimah. Al-Yahudu, kemudian di sini ma'tufnya walan Nasara. Baik. Ini yang keempat, fi'il mudhari mu'tal alif. Kemudian yang kelima, yang terakhir dari isim dan fi'il yang di-i'rab dengan takdiri, i'rab yang disembunyikan atau dikira-kirakan, adalah al-fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhiru bil wawi au bil ya'i. Bil wawi au bil ya'. Nah, ini. Kalau tadi dengan alif, yang ini dengan waw atau ya, sebenarnya sama-sama fi'il mudhari. Yang kita ketahui bahwasanya mu'tal itu adalah fi'il atau isim yang diakhiri huruf waw, ya atau alif. Itu namanya mu'tal. Nah, dipisah oleh mu'alif pembahasan mu'tal dengan dengan alif dan mu'tal dengan waw dengan ya, karena memang ada sedikit perbedaan hukum. Kita baca nahwu yad'u, yatlu yarju. Yad'u menyeru, berdoa, yatlu membaca, yarju berharap. Wa nahwu dan contohnya yahdi menunjuki, yughni mencukupi, yu'ti memberi. Nah, ini semua adalah fi'il mudhari yang diakhiri dengan huruf penyakit waw dan huruf penyakit ya. Apa hukumnya? Kata mu'alif, tuqaddaru alaihi dhammatu. Disembunyikan di atasnya harokat dhammah saja. Nah, inilah perbedaannya. Kalau yang mu'tal al-akhir bil alifi, dengan alif yang sebelumnya nomor 4 tadi, itu juga harokat fathah, disembunyikan. Tapi kalau ini tidak, ini dhammah saja. Wa yamna'u min duhuriha, dan dhammah ini terhalangi untuk nampak karena atsiqalu, karena berat diucapkan. Bisa kita coba. Nahwu umpama kita baca yad'u. Ini wawnya, ini kita dhammahkan. Coba. Maka kita membacanya yad'u. Berat sekali. Yatluwu, yarjuwu, yahdiyu, yughniyu, yu'tiyu. Nah, ini harus kita memanjangkan bibir dulu baru mengucapkannya. Berat sekali memang. Ya, kalau kita cuma sekali-sekali mengucapkannya barangkali tidak masalah, tapi mereka orang Arab kan bahasa mereka sehari-hari, kalau diucapkan sehari sampai 100 kali. Kosakata-kosakata yang memang seperti ini kan terasa berat, memberatkan mereka. Sehingga karena berat diucapkan maka dimuqaddarahkan saja. Ada perubahan tetapi muqaddarah. Lalu bagaimana ketika fathah? Wa tadhharu alaihil fathatu, dan fathah nampak. Nah, tidak disembunyikan. Kenapa? Li khifatiha, karena ringannya pengucapan. Nah, bisa kita tes. Yad'u, kalau yad'u kan berat, tapi kalau fathah yad'uwa, yatluwa, yarjuwa, yahdiya, yughniya,
yu'tiya, ringan sekali, seakan-akan tidak ada beban untuk mengucapkannya. Nah, atas alasan inilah fi'il mudhari yang diakhiri huruf mu'tal waw dan huruf mu'tal ya itu disendirikan pembahasannya dengan fi'il mudhari yang mu'tal alif. Mu'tal akhirnya dengan huruf alif. Nah, kalau dengan alif maka dhammah dan fathahnya disembunyikan. Kalau yang dengan waw dan ya maka hanya dhammahnya saja yang disembunyikan, adapun fathahnya diucapkan. Contohnya adalah al-fi'laini, dua fi'il. Al-fi'laini di sini majrur ya dengan nahu. Nahu ini mudhaf, al-fi'laini mudhaf ilaih. Ya'fu dan tughni fi ma yali, pada contoh berikut ini. Qala ta'ala wa ya'fu anis sayyi'at. Wa ya'fu anis sayyi'at. Ya'fu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazim. Dia adalah fi'il mudhari' yang marfu' karena kosongnya dia dari penasab dan penjazm. Wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya adalah ad-dhammatul muqaddarah, dhammah yang disembunyikan di atas akhirnya, di atas huruf terakhir. Wa ya'fuwu mana amin duhuriha ath-thiqalu, dia terhalangi untuk nampak karena ath-thiqal. Nah, kemudian contoh yang kedua, qala ta'ala asallahu an ya'fuwa. Nah, ini diucapkan fathahnya. Ya'fuwa fi'lun mudhari'un mansubun bi an, adalah fi'il mudhari' yang mansub dengan an. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah, fathah yang nampak, ala akhirih, pada huruf terakhirnya. Ini dia. Kemudian contoh yang ketiga, la tughni syafa'atuhum, tidak bermanfaat syafaat mereka. Tughni fi'lun mudhari'un marfu, adalah fi'il mudhari' marfu litajarrudihi minan nasib wal jazim. Sehingga ketika kita mengirab fi'il mudhari' yang marfu itu alasannya cuma satu, litajarrudihi minan nasib wal jazim, karena kosongnya dia dari amil penasab dan amil penjazm. Wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya di sini adalah ad-dhammatul muqaddaratu ala akhirih. Dhammah muqaddarah di atas huruf terakhirnya. Mana amin zuhuriha ath-thiqalu, sama berat juga. Kemudian ayat yang berikutnya menampakkan fathahnya. Qala Allah Ta'ala lan tughniya. Ini dia. Tughniya fi'lun mudhari'un mansubun bilan, dia adalah fi'il mudhari' yang mansub dengan lan. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah ala akhirih, tanda nasabnya adalah fathah dhahirah di atas huruf terakhirnya. Nah, di sini ada hasyiah, kita baca. Jama'tu bainal mu'tallil akhiri bil wawi wal mu'tallil akhiri bil ya'i littifaqihima fil hukmi. Aku satukan antara mu'tal akhir dengan waw dan mu'tal akhir dengan ya karena keduanya sama dalam hal hukum. Adapun yang alif itu berbeda. Ini. Sehingga nomor 5 adalah fi'il mudhari yang diakhiri mu'tal wawi dan mu'tal ya'i. Baik. Di sini mulakhasul i'rab at-taqdiri, rangkuman i'rab yang takdiri yang disembunyikan. 6. Fil ismi, Malik mengatakan, adapun dalam hal isim, dalam isim itu ada pada 3 tempat: isim maksur, isim manqus, dan isim yang dimudhafkan kepada ya mutakallim. Maka untuk isim maksur semua harokatnya tidak nampak. Untuk isim manqus fathahnya nampak. Kemudian isim yang dimudhafkan kepada ya mutakallim semuanya tidak nampak, semuanya muqaddarah. Ini dia, semuanya muqaddarah. Baik, fil fi'li al-mudhari al-mu'tallil akhir. Kemudian yang kedua pada fi'il, yaitu pada fi'il mudhari yang diakhiri huruf penyakit. Mu'tal bil alif, kalau huruf penyakitnya adalah alif maka semuanya enggak nampak, baik itu dhammah atau fathah. Tapi kalau mu'tal dengan waw atau dengan ya, maka fathahnya nampak. Nah, inilah rangkuman pembahasan dari isim dan fi'il yang
i'rabnya itu dengan takdiri, dengan perkiraan atau dengan harokat yang disembunyikan. Baik. Untuk latihannya kita lanjutkan pada video berikutnya agar tidak panjang dan bisa lebih fokus untuk latihan-latihan dari setiap pembahasan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.